Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yohanes Christian Elber dari kelas 2E 2019. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Jadi, istilah kurikulum memiliki berbagai variasi yang dirumuskan oleh pakar-pakar ahli bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dewasa ini. Tafsiran tentang pengertian maupun definisi kurikulum tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya sesuai dengan titik berat inti dan menurut pandangan dari pakar yang bersangkutan. Kita lanjut ke pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah serangkaian. Kita lanjut ke pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh guru agar siswa belajar. Dari sudut pandang siswa, pembelajaran merupakan proses yang berisi seperangkat aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran harus direncanakan sedemikian rupa sehingga siswa dapat mencapai tujuan dan pembelajaran tersebut. Rencana pembelajaran atau desain pembelajaran ada praktik penyusunan, media, fisiologi atau teknologi, komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadinya transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Kita lanjut ke kaitan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum muat isi dan materi pembelajaran. Kurikulum ialah sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang dilaksanakan untuk pembelajaran siswa, dan program itu para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Pembelajaran juga merupakan suatu kombinasi yang seterusan dan dari beberapa unsur, yaitu manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang satu dengan lainnya saling mengetahui dalam pencapaian tujuan pembelajaran masing-masing. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran berdirikan siswa, guru, dan tenaga lain seperti tenaga perpustakaan, material, meliputi buku, papan tulis, bold marker, fotografi, slide, film, dan lain-lain. Fasilitas dan perlengkapan yang meliputi ruang kelas, komputer, praktik, belajar, dan masih banyak yang lainnya. Kurikulum dan pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat karena kurikulum itu sendiri merupakan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari siswa untuk memperoleh pengetahuan dalam melaksanakan hal tersebut. Tentu tidak lepas dari unsur-unsur seperti manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur-prosedur yang semua itu disebut dengan pembelajaran. Kita lanjut ke perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Jadi perbedaan antara kurikulum dan pembelajaran dan hubungan dari keduanya merupakan permasalahan yang cukup banyak diperbincangkan. Namun pada umumnya para ahli lebih senang menyederhanakan perbedaan definisi kurikulum dan pembelajaran dengan menggunakan istilah apa dan bagaimana. Kurikulum lebih menekankan pada apa yang diajarkan, sementara pembelajaran lebih banyak menekankan pada bagaimana. Untuk itu, kurikulum lebih banyak berisikan pembahasan tentang program, perencanaan, isi, terus dan pengalaman belajar. Sementara itu, pembelajaran lebih banyak berisikan pembahasan tentang interaksi, pembelajaran termasuk metode, gaya mengajar, strategi, implementasi, dan penampilan mengajar. Terus kita lanjut hubungan antara kurikulum dan pembelajaran.
Jadi kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Meski berbeda pada posisi yang berbeda, Sailor pendapat bahwa kurikulum dan pembelajaran bagaikan Romeo dan Juliet. Artinya bahwa pelajaran tanpa kurikulum akan tidak efektif maupun sebaliknya. Kurikulum tanpa pelajaran akan hampa atau bahkan tidak akan berguna. Kurikulum dengan pembelajaran sangat erat hubungannya, ibarat pepatah sekali mata uang, yakni sekali berinteraksi suatu dalam lainnya. Hal ini dipertegas dengan pendapatannya Mas Donald. Menurutnya, sistem persekolahan terbentuk atas 4 subsistem, yaitu yang ke-1 mengajar merupakan kegiatan atau perlakuan profesional yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Yang kedua, belajar merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan siswa sebagai respon terhadap kegiatan mengajar yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, ada pembelajaran adalah keseluruhan peraturan kegiatan yang memungkinkan dan berkaitan dengan terjadinya interaksi belajar mengajar. Yang keempat, yang terakhir, kurikulum merupakan satu rencana yang memberi pedoman atau gangguan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kepleset. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.